Pernahkah kamu bertanya-tanya, kenapa hidup seolah mematikan semua lampunya justru tepat di saat kamu sedang berusaha keras mencari jalan terang? Kalau belakangan ini kamu merasa sangat lelah, kehilangan minat pada ambisi yang dulu mati-matian kamu kejar, dan tiba-tiba kamu merasa sangat asing, bahkan ketika kamu sedang duduk di tengah orang-orang yang paling kamu kenal, dengarkan ini baik-baik. Kamu tidak sedang rusak. Kamu tidak sedang gagal. Kamu hanya sedang berada dalam fase cair. Sebuah masa di mana sistem lamamu sedang dibongkar habis-habisan. Bukan untuk menghancurkanmu, tapi karena pondasi yang lama sudah tidak lagi sanggup menampung dirimu yang baru. Selamat datang di sisi lain kita. Tempat di mana kita duduk sebentar, menarik nafas panjang, dan mencoba memberi nama pada perasaan-perasaan yang selama ini hanya bisa kita simpan sendirian. Kalau kamu sedang mencari teman untuk memahami isi kepalamu yang berisik, mari bertumbuh bersama di channel ini. Banyak dari kita diajarkan bahwa bertumbuh atau memiliki kesadaran yang lebih tinggi itu bentuknya selalu indah. Kita pikir, semakin kita menyadari banyak hal, kita akan semakin bahagia, semakin produktif, selalu tersenyum, dan memancarkan energi positif setiap saat. Padahal, kenyataannya tidak selalu begitu. Seringkali pertumbuhan batin itu bentuknya berantakan. Ada satu masa di mana kamu tiba-tiba merasa hampa, kosong, boro-boro mau produktif, sekedar bangun dari kasur dan menjalani rutinitas saja, rasanya butuh tenaga yang luar biasa besar. Dan di momen seperti ini, suara di kepalamu mulai menghakimi. Aku kenapa sih? Apa aku jadi pemalas? Apa aku kehilangan arah? Mari kita lihat proses ulat menjadi kupu-kupu. Kita sering membayangkannya sebagai proses yang rapi. Ulat masuk ke pompong, tidur sebentar, lalu tiba-tiba sayapnya tumbuh. Padahal, di dalam kepompong itu, sang ulat hancur lebur. Dia meleleh, menjadi cairan. Bentuk lamanya mati total, sebelum bentuk barunya bisa dirakit. Dan hal yang sama sedang terjadi padamu. Kamu sedang berada dalam fase cairan ini. Dan mari kita sepakati satu hal. Cairan tidak bisa disuruh berlari. Cairan tidak bisa disuruh mengejar target. Alasan kenapa kamu kehilangan motivasi bukanlah karena kamu malas. Motivasi lamamu mati karena bahan bakarnya sudah tidak mempan lagi. Dulu, mungkin kamu bergerak karena butuh pujian, butuh validasi, butuh membuktikan diri kepada orang yang meremehkanmu, butuh status. Tapi sekarang, topeng-topeng itu sudah retak. Ego yang dulu jadi mesin penggerakmu sudah mogok. Energimu sebenarnya tidak hilang. Ia hanya ditarik ke dalam, sedang disita oleh tubuh dan batinmu untuk membangun ulang sesuatu yang jauh lebih fundamental di dalam dirimu. Bayangkan sebuah gedung yang sedang direnovasi total. Lampu di ruang tamu dan lobi sengaja dimatikan karena seluruh daya listriknya sedang difokuskan ke ruang mesin dan brankas di bawah tanah. Fisikmu lelah karena batinmu sedang bekerja sangat keras di balik layar. Namun, kehancuran internal ini efeknya bukan cuma ke badan. Tanpa kamu sadari, ia juga mengubah lensa matamu dalam melihat dunia luar. Dan ini membawa kita pada hal yang sering bikin bingung. Kenapa belakangan ini kamu jadi gampang muak sama orang lain? Dulu, mungkin kamu gampang membaur. Kamu bisa ikut nongkrong berjam-jam, tertawa bahas hal-hal ringan, dan menikmati basa-basi. Sekarang, berada di keramaian sebentar saja rasanya menguras habis tenagamu. Bukan karena kamu jadi sombong, bukan karena kamu merasa lebih suci atau lebih pintar dari mereka, tapi karena sekarang, matamu tiba-tiba bisa melihat mesin di balik sandiwara orang-orang. Ketika seseorang bercanda dengan suara terlalu keras, kamu tidak lagi melihatnya sebagai lejukan. Kamu bisa merasakan kecemasan di baliknya. Ketika seseorang memamerkan pencapaiannya, kamu tidak lagi agum. Kamu bisa melihat rasa haus akan pengakuan yang menyedihkan di sana. Kamu mulai bisa melihat kabel-kabel dan lampu sorot di balik panggung interaksi manusia. Dan jujur saja, melihat semua kepalsuan itu sangat melelahkan. Kamu mungkin merasa muak melihat orang bersandiwara, tapi tahukah kamu kenapa rasa muak itu begitu kuat? Kenapa rasanya sangat menyentil? Karena di dalam kepalsuan mereka, kamu melihat pantulan dirimu yang dulu. Kamu mengenali rasa takut itu. Kamu tahu persis rasanya memaksakan senyum padahal hati hancur.
Kamu tahu rasanya menutupi rasa tidak percaya diri dengan omong besar. Rasa muak yang kamu rasakan bukanlah bentuk penghakiman moral kepada mereka. Itu murni penolakan fisik. Sama seperti seorang mantan perokok yang tiba-tiba merasa mual setengah mati saat mencium asap rokok. Sistem syarafmu sekarang sudah mengembangkan semacam alergi terhadap hal-hal yang tidak otentik. Dulu kamu bisa mematikan sedikit kesadaranmu agar bisa nyambung dengan obrolan kosong. Sekarang, mencoba pura-pura tertawa pada hal yang tidak lucu atau mengangguk pada obrolan yang dangkal, rasanya benar-benar menyakitkan secara fisik. Tubuhmu menolak kompromi. Insting kejujuranmu sedang dipertajam. Tapi disinilah letak ujiannya. Kalau hubungan sosial mulai terasa asing dan di dalam diri sendiri rasanya kacau balau, kamu mungkin mulai protes. Tuhan, aku ini lagi berusaha jadi lebih baik, tapi kenapa hidup tuh malah jadi berantakan begini? Masuk akal kalau kamu berasa begitu, tapi mari kita pakai logika sederhana. Bayangkan kamu punya rumah tua. Kamu ingin mengganti daya listriknya dari yang tadinya cuma cukup untuk menyalakan lampu kecil menjadi daya tegangan tinggi yang bisa menyalakan seluruh kota. Apa yang harus dilakukan? Tukang tidak bisa sekedar memasang colokan baru. Mereka harus membongkar tembok, menarik paksa kabel-kabel lama yang sudah rapuh. Debu beterbangan di mana-mana. Perabotan harus digeser. Dan selama proses itu berlangsung, listrik utama harus dimatikan total. Gelap, berantakan, tidak nyaman. Tembok hidupmu sedang dibongkar. Masalah yang datang bertubi-tubi, rencana yang tiba-tiba gagal, orang-orang yang tiba-tiba menjauh, itu semua adalah debu renovasi. Tanpa gesekan, tanpa tembok yang dihancurkan, tidak ada ruang untuk kabel yang baru. Arsitek kehidupan sedang mematikan jaringan lamamu, karena kalau daya yang besar itu masuk sekarang, sistem lama egomu akan terbakar hangus. Kesombongan kita harus dihancurkan pelan-pelan. Kita dipaksa masuk ke dalam situasi di mana kita sadar kita tidak pegang kendali. Kita tidak bisa menyelesaikan semuanya sendirian pakai cara-cara lama. Bahkan seringkali di fase ini, waktu terasa berjalan aneh. Kadang sehari terasa seperti seminggu, kadang sebulan lewat begitu saja tanpa terasa. Kamu sering merasa linglung. Ada bagian dari dirimu, jiwamu, yang sudah bersiap di masa depan, tapi tubuh fisikmu masih tertinggal di masa sekarang, berusaha mengejar ketertinggalan. Ruang hampa di antara keduanya itulah yang sering membuatmu tidak napak di bumi. Pertanyaannya, bagaimana kita bisa bertahan di masa transisi yang gelap dan membingungkan ini tanpa kehilangan kewarasan? Pertama, belajarlah menjadi pengamat. Saat dunia di sekitarmu terasa bising dan orang-orang sibuk dengan ketakutan mereka sendiri, berlatihlah untuk melihat tanpa menyerap. Kamu tidak perlu memperbaiki orang lain. Kamu tidak perlu ikut campur dalam drama mereka. Jangan biarkan frekuensi ketakutan dan kepanikan kolektif menyangkut di sistem sarafmu. Cukup diam, lihat, dan biarkan lewat. Kedua, sadari bahwa rasa muak pada manusia ini hanyalah sebuah fase. Kelak, ketika sistem barumu sudah terpasang rapi, alergi sosial ini akan melunak dengan sendirinya. Ia akan berubah menjadi kasih sayang yang sangat jernih. Nanti, saat kamu melihat seseorang memakai topeng kepalsuannya, kamu tidak akan lagi merasa marah atau risih. Kamu justru akan merasa empati, karena kamu tahu sedalam apa luka yang membuat mereka harus memakai topeng seberat itu. Kamu bisa mengerti mereka tanpa harus menjadi seperti mereka. Dan yang ketiga, bantu tubuh fisikmu melewati ini. Proses internal yang berat ini menghasilkan banyak sekali statik emosional. Kepalamu mungkin terasa penuh, seperti radio yang kehilangan sinyal. Tolong bantu tubuhmu grounding. Minum air yang cukup, karena air adalah penghantar informasi yang menenangkan sistem saraf. Sentuh tanah sesekali. Rasakan telapak kakimu memijak bumi. Biarkan bumi menyerap kelebihan energi yang membuat dadamu sesak. Beritahu tubuhmu bahwa ia aman berada di sini saat ini. Fase ini memang terasa panjang dan sepi. Tapi ingatlah, tidak ada ulat yang gagal menjadi kupu-kupu hanya karena ia mencair di dalam kepompongnya. Itu adalah bagian yang sudah sempurna. Jangan paksa dirimu untuk terbang saat sayapmu belum selesai dirajut. Diammu saat ini bukanlah kemalasan.
Kehilangan minatmu saat ini bukanlah kegagalan. Itu adalah konstruksi yang sedang berjalan sesuai jadwal. Tetaplah jujur pada rasa lelahmu. Tidak apa-apa kalau hari ini kamu hanya sanggup bernafas dan bertahan. Tetaplah setia pada kesendirianmu jika itu yang memang dibutuhkan batinmu sekarang. Biarkan proses bongkar muat ini selesai. Biarkan sistem barumu terpasang dengan sempurna. Karena kelak, saat listrikmu akhirnya dinyalakan kembali, cahayamu tidak akan lagi terasa menyilaukan dan memaksa. Cahaya itu akan tenang, utuh, tidak lagi berasal dari ego yang kelelahan mencari pengakuan, melainkan dari sumber di dalam dirimu yang tidak akan pernah padam.